Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar suara Bapak coba angkat tangan. Yang dengar suara Bapak coba angkat tangan. Ya, saya Pak. Yang dengar suara Bapak coba angkat tangan. Oh, Pak. Bos, udah absen, Bos. Hari ini kita masuk tentang pemasaran. Tolong suaranya dinonaktifkan. Tolong suaranya dinonaktifkan. Matikan TV, Bang. Matikan TV. Udah mati, Pak. Oke, kita masuki pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan penukaran nilai dengan yang lain. Ingat tadi proses sosial. Kenapa disebut ada proses sosial? Karena dia berinteraksi dari orang yang satu ke yang satu, berbicara untuk di mana untuk pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Ingat itu contoh pemasaran. Contoh kita biasanya produk, sudah misalnya kita komputer itu biasa merek Acer, Asus. Biar terkenal komputer dari kita merek Acer dan Asus itu, misalnya merek kita adalah Silau, merek komputernya. Supaya bagus, supaya terkenal dan cepat terjual, kita lakukan pemasaran di luar, sudah, atau diiklankan atau diberitakan, itulah disebut dengan pemasaran. Kemudian kita masuki tujuan pemasaran. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi, dengan kata lain memudahkan konsumsi nasabah sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Kemudian memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Kalau ada yang abang kakak yang kurang jelas nanti boleh japri ke Bapak ya lewat WA. Kemudian yang tujuan pemasaran, memaksimumkan pilihan atau ragam produk. Dalam arti lembaga keuangan menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Kemudian memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan kesejahteraan bersama. Suara Bapak cukup jelas? Yang jelas coba angkat tangan. Suara Bapak kedengaran jelas, coba angkat tangan. Oke. Kita masuki poin yang berikutnya, yaitu konsep pemasaran. Konsep-konsep inti pemasaran meliputi yang pertama kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, dan nilai kepuasan. Sudah? Pertukaran transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar, kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Boleh diambil kertas buku tulisnya atau kertas lembarnya untuk mencatat ini perbedaan dari konsep pemasaran, tiga konsep inti pemasaran. Jadi biar abang kakak dan bisa tahu. Yang mana yang mau dicatat, Pak? Nampak slide Bapak? Kecil kali, Pak. Hah? Kecil kali tulisannya, Pak. Kecil kali. Ini orang lain. Nah, ini besar nampak? Oh, nampak. Oke, boleh. Bisa itu diperbesar, Yusri. Tentang yang kalian ringkas itu tentang keinginan. Oh iya, bisa diperbesar permintaan, mukanya. Keinginan, permintaan, tolong suaranya dimatikan. Udah Bapak bilang. Dari kebutuhan ya, dari sini kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang dirasakannya ketiadaan kepuasan dasar tertentu. Baru keinginan, baru permintaan.
Pak, dicatatnya dari mana, Pak? Dari kebutuhan adalah. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang dirasakan. Yang dicatat itu tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Oke, sudah? Tunggu, Pak. Oke, kita masuki manajemen pemasaran. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Bentar, bos. Sudah? Manajemen pemasaran berasal dari dua kata. Sabar Pak, belum siap Pak. Sedikit Manajemen lagi. dan pemasaran. SS dulu nanti catet. SS aja dulu, SS. Kakak udah nunggu nggak ada akhlak kamu memang. Iya ada. Sudah manajemen pemasaran. Pemasaran berasal dari dua kata, yaitu bisa tertera, manajemen dan pemasaran. Menurut Volcker dan Armstrong, pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan manajemen adalah proses perencanaan atau planning, organisasi organizing, penggerakan, actuating, dan pengawasan. Sudah, kesimpulan. Manajemen pemasaran adalah sebagai kegiatan yang direncanakan atau diorganisasikan yang meliputi persediaan barang, penetapan harga, dan dilakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat yang ditujukan untuk mendapatkan tempat di pasar agar tujuan utama dari ini ada soal 3, bisa dicatat di kertas lembar dulu. Soalnya itu dikerjakan di kertas double folio. Nanti pas pengumpulan jadwal LK boleh dikumpulkan.